Apa kabarnya adik-adik? Masih tetap semangat kan di rumah aja? Oh iya, ibadah sekolah minggu hari ini ada yang spesial loh. Wah, kira-kira apa ya yang spesial? Daripada penasaran dan kakak mau lihat semangat dari adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri dan nyanyi satu lagu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Ikuti video berikut ini ya. Mari adik-adik kita melipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Kau berikan kami kesehatan dan juga sukacita dalam sekeluarga kami. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu juga yang kami dengar dapat kami lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati juga setiap kakak-kakak sekolah minggu yang melayani pada ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang Kak Gila mengajak adik-adik buat mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mau baca firman Tuhan, mau dengar cerita dari Kak Gilda, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, dalam sekolah minggu online kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman, berkati kami adik-adik yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman yang sudah boleh nanti kami dengar, kami sebagai adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Yosua 1, bukan adik-adik, maaf. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Karahap ulang lagi ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yuk kita baca Alkitab kita. Adik-adik, setelah dibaca Alkitabnya, Kak Rahab mau cerita. Adik-adik, siapa yang di rumahnya senang membantu Papa dan Mama? Ayo, jujur, angkat tangannya. Kak Rahab sih nggak lihat ya adik-adik ya. Tapi Kak Rahab mau tanya, siapa di sini yang kalau bangun tidur suka rapiin tempat tidurnya, bantuin mamanya, atau cuci piring? Nggak ngompol deh adik-adik. Siapa di sini yang nggak ngompol? Nah, itu udah termasuk bantu mama ya. Jadi adik-adik bangun pagi, ada yang gak ngompol, ada yang bersihin kamarnya, bersihin tempat tidurnya sendiri. Kalau mau sekolah, bersihin kamar, mandi, nyiapin buku sendiri, itu udah termasuk membantu mama. Kalau bantu papa apa ya adik-adik? Adik-adik biasanya kalau bantu papa contohnya seperti apa adik-adik? Nah, kalau Kak Rahab sendiri kalau bantu papa itu biasanya bantu cuci motor, wah, atau cuci mobil. Suka soalnya main air. Adik-adik suka nggak main air? Kak Rahab sih suka main air adik-adik. Nah itu ya contoh kegiatan kita atau sikap kita yang bisa yang bantu mama sama papa
setiap harinya. Hari ini Rahab mau cerita tentang perempuan yang suka membantu. Di Alkitab tadi yang kita baca, namanya itu sama loh, sama kayak Kak Rahab, namanya Rahab. Rahab itu seorang perempuan yang tinggal di Yeriko. Adik-adik tahu nggak Yeriko tuh di mana? Yeriko itu jauh dari Indonesia. Rahab juga belum pernah sih ke kota Yeriko. Adik-adik, kota Yeriko itu kota yang dikelilingi tembok. Jadi tembok kotanya itu tinggi-tinggi adik-adik. Maksudnya itu biar melindungi kota itu dari musuh. Nah, adik-adik, rumah Rahab itu terletak persis di tembok kota. Jadi, adik-adik, rumah Rahab itu dia itu nempel hampir bersebelahan sama tembok kota. Adik-adik, rumah Rahab itu terletak persis di tembok kota. Jendelanya aja adik-adik itu bisa nempel sama tembok kota. Jadi sehari-hari Rahab itu biasanya menerima orang yang mau menginap di rumahnya. Jadi rumahnya Rahab itu banyak tuh yang suka singgah ke rumahnya karena rumahnya tuh dekat sama tembok kota. Suatu hari ada 2 orang Israel ke kota Yeriko. Adik-adik, kota Yeriko, orang-orang di Yeriko itu sangat takut sama orang Israel. Seperti dicerita ya adik-adik ya. Kedua orang Israel itu datang untuk melihat kota Yeriko. Tapi orang-orang Yeriko itu tidak suka sama orang Israel. Jadi kalau ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko, pasti langsung ditangkap. Nah, waktu itu Raja Yeriko melihat dan mendengar ada 2 orang Israel yang masuk ke kotanya. Ia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari 2 orang Israel itu ke seluruh kota Yeriko, termasuk di rumahnya Rahab. Adik-adik, tahu nggak 2 orang Israel ini ketangkap atau tidak? Nah, di situ Rahab itu menolong orang Israel itu, yang ada 2 orang ya adik-adik ya. Dia itu menolong dan memberikan ide untuk bersembunyi. Kalau orang Yeriko itu ya adik-adik ya, Kak Rahab cerita, rumahnya itu di bagian atasnya itu biasanya tempat untuk, kalau sekarang tuh jemur padi. Jadi kedua orang Israel itu bersembunyi di atas rumah Rahab. Jadi dia bersembunyi di tempat yang biasanya Rahab pakai untuk jemur padi. Nah, ketika prajurit-prajurit Yeriko memeriksa rumah Rahab, ketemu nggak adik-adik sama orang Israel? Enggak dong. Mereka selamat berkat bantuan Rahab. Dan kedua orang Israel itu berjanji kepada Rahab dan berterima kasih karena mereka tidak jadi ketangkap sama prajurit Yeriko. Jadi orang Israel berjanji kepada Rahab, kedua orang ini berjanji kepada Rahab ya adik-adik ya, kalau nanti orang Israel datang ke Yeriko ataupun menyerbu kota Yeriko,
Rahab beserta keluarganya akan selamat. Dan Rahab pun menerima perjanjian itu. Jadi dia meminta orang Israel itu untuk menyelamatkan dia beserta semua orang yang ada di rumahnya. Dan kedua orang Israel itu memberi tanda kepada rumah Rahab berupa seperti tali atau benang merah ya adik-adik ya. Jadi pada waktu nanti orang Israel masuk ke kota Yeriko melihat tanda itu, berarti tidak boleh diserang atau tidak boleh ditangkap karena Rahab sendiri sudah menolong kedua orang Israel itu. Nah adik-adik, dari situ kita belajar dari kisah Rahab, kita belajar ya adik-adik, kalau membantu orang itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan uang. Kak Rahab pengen cerita, contohnya seperti teman adik-adik yang kalau sakit, adik-adik kan belum punya uang untuk beliin obat atau beliin makanan atau roti, tapi adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan teman adik biar cepat sembuh. Atau misalnya sekarang kan adik-adik sekolah online nih. Kalau dulu kalau sudah sekolah normal nih seperti dulu, misalnya adik-adik lihat nih temennya ada yang pakai bukan sendal ya, sepatu yang sudah usang dipakai sama temennya nih. Adik-adik lihat mau bantu tapi adik-adik nggak punya uang. Ya adik-adik bisa tuh kasih ide buat teman-teman yang lain. Teman-teman, nih ada teman kita yang sepatunya udah usang, tidak layak dipakai. Adik-adik, yuk kita bantu teman kita. Yuk kita kumpulin dana atau kita ngomong sama guru kalau teman kita ada yang punya sepatu tidak layak untuk dipakai ke sekolah. Nah itu adik-adik udah termasuk membantu ya adik-adik ya. Jadi dari firman kali ini Kak Rahab mau bilang tidak selalu kita membantu orang-orang di sekitar kita maupun bantu mama atau papa, teman-teman itu tidak selalu dengan uang atau barang, tapi bisa dengan doa, dengan ide seperti yang Rahab lakukan tadi, seperti firman yang tadi kita baca. Ya adik-adik ya, demikian firman hari ini adik-adik. Semoga kita, Kak Rahab, adik-adik yang di rumah bisa saling membantu ya, baik dari tidak harus dengan uang, tapi adik-adik bisa bantu lewat doa maupun dengan ide. Yuk kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dari firman yang kami baca dan kami dengar ya Tuhan, kami belajar dan belajar untuk membantu sesama kami, tidak hanya melalui uang tetapi melalui tindakan kami, melalui doa. Kami harap ya Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kami bisa menjadi pribadi yang mau menolong sesama kami bisa menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi gimana dengar cerita dari Kak Rahab? Nah setelah mendengar cerita dari Kak Rahab, tiba saatnya adik-adik mengumpulkan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya,
adik-adik tetap mengumpulkan persembahannya ke orang tua adik-adik terlebih dahulu, nanti kemudian dikumpulkan di gereja. Sambil mengiringi persembahan, mari kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima ya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan dapat menjadi berkat untuk pelayanan gereja kami GKP Ekpata Cakung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang tua kami juga yang sudah mau memberikan persembahan kepada kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah dengar firman Tuhan, kita menyanyi. Sekarang kita mau tutup ibadah kita di sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah diceritakan oleh kakak sekolah minggu kami dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Baik adik-adik, tiba saatnya di penghujung ibadah. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian, I Want to Be Your Friend. Kalau udah untuk bangkit berdiri ya. I want to be your friend, a little bit. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit. A little bit, a little bit, a little bit more. Sekali lagi, I want to be your friend.
Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold